Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kuliah Kerja Lapang jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung yang beranggotakan saya sendiri Odi Perwira Sandi. Saya Amalia Huda. Dan saya Aniza Putri. Di sini kami akan menjelaskan mengenai peran agrowisata di sektor pertanian dalam mendukung revolusi industri 4.0 yang akan dijelaskan oleh video berikut ini. Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat diandalkan di Indonesia, baik sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai penopang pembangunan. Oleh karenanya, Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sektor pertanian begitu penting karena menyediakan berbagai produk yang dibutuhkan oleh seluruh penduduk Indonesia. Sektor ini juga sangat diperlukan sebagai salah satu komponen utama dalam program dan strategi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara agraris dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, tentunya Indonesia memiliki ketersediaan lahan pertanian yang luas, serta prospek yang besar untuk bisa dikembangkan menjadi konsep agrowisata dengan memadukan antara kegiatan agronomi dan pariwisata. Di Indonesia, tren minat pariwisata ini ditanggapi dengan semakin bermunculannya tempat wisata berbasis agro. Wisatawan dengan berbagai motivasi memilih agrowisata sebagai tempat wisata, umumnya dikarenakan ingin menikmati kehidupan masyarakat desa, berinteraksi secara aktif dalam berbagai aktivitas atau kegiatan di lahan pertanian, dan sekaligus belajar kebudayaan lokal setempat. Dengan menjadikan lahan pertanian sebagai agrowisata, bisa menjadi alternatif bagi masyarakat dalam membangun dan membangkitkan kembali ekonomi pertanian Indonesia. Dengan konsep agrowisata, bahkan akan mampu menggerakkan investasi besar di bidang tersebut. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang kian pesat telah membuka sebuah era baru, yakni era revolusi industri 4.0. Era ini menitik beratkan digitalisasi dan data yang terintegrasi dengan manufaktur sebagai kolaborasinya. Kemajuan ini tentu memberikan dampak pada berbagai sektor usaha, termasuk sektor pertanian. Kehadiran revolusi industri 4.0 seharusnya mampu memberikan peluang bagi sektor pertanian. Hal ini dikarenakan konsep serupa telah dijadikan paradigma dalam pembangunan pertanian oleh pemerintah. Salah satu tujuan revolusi industri 4.0 dari sektor pertanian adalah meningkatkan produktivitas dengan efektif dan efisien. Berdasarkan tujuan tersebut, terlihat bahwa fokus dalam pengembangan sektor pertanian masih berupa produk fisik yang akan mengalami kendala di masa yang akan datang. Melalui pengembangan agrowisata yang menonjolkan budaya lokal dalam memanfaatkan lahan, diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani sekaligus melestarikan sumber daya lahan, serta memelihara budaya ataupun teknologi lokal yang umumnya telah sesuai dengan kondisi lingkungan alaminya. Pada dasarnya, agrowisata adalah penggabungan antara sektor pertanian dengan pariwisata yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani. Petani dan sektor pertanian akan mendapatkan keuntungan dari aktivitas agrowisata. Agrowisata juga mampu menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan menghindarkan sektor pertanian dari proses marginalisasi. Solusi agrowisata untuk menyongsong revolusi industri 4.0 perlu didukung oleh berbagai pihak. Beberapa stakeholder terkait yang dapat diberdayakan dalam pengembangan agrowisata adalah petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, kelompok wanita tani, PKK, Karang Taruna, serta dinas atau instansi pemerintah. Sebelum mendirikan agrowisata, pemerintah daerah harus mengenal dahulu syarat-syaratnya, yaitu daerah tersebut memiliki sumber daya lahan dengan agroklimat yang sesuai untuk pengembangan komoditas pertaniannya. Daerah tersebut juga harus memiliki sarana dan prasarana atau infrastruktur yang memadai untuk mendukung pengembangan sistem dan agrowisata. Sebagai contoh, sudah dilengkapi dengan infrastruktur jalan, sarana irigasi atau pengairan,
sumber air baku, jaringan telekomunikasi, serta tempat produksi pengolahan hasil pertanian, dan juga dengan fasilitas yang lainnya. Pengembangan kawasan pertanian untuk dijadikan agrowisata akan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan juga sekaligus sebagai bentuk upaya pelestarian lingkungan alam. Selain daripada itu, berikut ini adalah potensi-potensi dan prospek yang menguntungkan dengan adanya agrowisata. Yang pertama, membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dan ketiga, objek agrowisata memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan juga peluang pasar yang luas. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya minat masyarakat untuk berwisata terutama yang berkaitan dengan alam. Yang terakhir, agrowisata dapat dijadikan sebagai tempat untuk masyarakat perkotaan yang ingin menenangkan pikiran di luar kesibukan rutinitas pekerjaannya. Sehingga permintaan masyarakat yang semakin terus meningkat memberikan peluang besar terhadap perkembangan agrowisata itu sendiri. Aktivitas agrowisata diharapkan dapat menarik para wisatawan untuk menikmati berbagai hasil pertanian, sekaligus mengenalkan berbagai jenis hasilnya seperti perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, dan hortikultura. Apabila agrowisata dikelola secara profesional, agrowisata dapat memberikan manfaat yang cukup luas. Salah satunya yaitu meningkatkan konservasi lingkungan. Pengembangan dan pengelolaan agrowisata yang objeknya benar-benar menyatu dengan lingkungan alam juga harus diperhatikan kelestarian lingkungannya. Jangan sampai pembuatan atau pengembangannya merugikan lingkungan. Nilai-nilai konservasi yang ditekankan pada keseimbangan ekosistem dapat memberikan dorongan bagi setiap orang untuk senantiasa memperhitungkan masa depan dan pembangunan yang berkelanjutan. Wisata tidak dapat dipisahkan keberadaannya sebagai sarana rekreasi. Kegiatan rekreasi di tengah-tengah pertanian yang luas akan memberikan kenikmatan tersendiri. Sebagai tempat rekreasi, pengelola agrowisata dapat mengembangkan fasilitas lainnya yang dapat menunjang kebutuhan para wisatawan, seperti restoran, bila memungkinkan akomodasi, panggung hiburan, dan yang paling penting adalah tempat penjualan hasil pertanian seperti buah-buahan, bunga, makanan, dan lain-lain. Dengan menyediakan fasilitas penunjang, maka keberadaan agrowisata akan senantiasa berorientasi kepada pelayanan terbaik bagi pengunjung. Pengembangan agrowisata tidak saja bertujuan untuk mengembangkan nilai rekreatif, akan tetapi lebih jauh mendorong seseorang atau kelompok untuk menambah ilmu pengetahuan yang bernilai ilmiah, seperti tentang kekayaan flora dan fauna dengan berbagai jenisnya, serta mengundang rasa ingin tahu bagi para pelajar. Keilmuan dalam menambah ilmu pengetahuan agrowisata dengan berbagai bentuknya dapat dijadikan sebagai informasi kekayaan alam dan ekosistem di dalamnya. Agrowisata yang dibina secara baik dengan memperhatikan dan mendasarkan kepada kemampuan masyarakat tentu akan memberikan dampak bagi peningkatan ekonomi masyarakat, seperti dalam bentuk pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha. Agrowisata adalah objek wisata yang dibangun dengan mengangkat tema atau konsep dengan menggabungkan aktivitas pertanian dan aktivitas wisata. Beberapa jenis agrowisata sektor pertanian diantaranya adalah agrowisata hortikultura, agrowisata tanaman pangan, dan agrowisata perkebunan. Agrowisata hortikultura adalah suatu kegiatan wisata pertanian yang meliputi tanaman buah, sayur, tanaman hias, dan tanaman obat sebagai tujuan wisatanya. Kini, agrowisata menjadi suatu bentuk kegiatan wisata yang semakin populer di kalangan masyarakat luas. Para wisatawan akan diajak untuk mengikuti dan melihat proses kegiatan pertanian, mulai dari prapanen seperti pembibitan, hingga pasca panen berupa pengolahan hasil hingga kegiatan pemasarannya. Sabina Lumbung Persada atau juga dikenal dengan Sabina Farm merupakan salah satu pilihan agrowisata hortikultura yang ada di Lampung. Wisata ini sengaja dikonsep dengan memberikan wawasan serta edukasi bertani kepada setiap pengunjung. Destinasi ini sangat menarik untuk dikunjungi bersama keluarga, teman, ataupun pasangan. Wisata ini berlokasi di Jalan Haji Lubis, Gang Jaling, Desa Tegalega, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Sabina Farm ini berdiri di lahan 25 hektar, namun saat ini baru 2 hektar saja yang dikelola. Komoditi yang tersedia di Sabina Farm ini baru buah naga saja.
Buah naga yang ada di Sabina Farm merupakan tanaman organik. Mulai dari penyemaian, pemupukan, hingga perawatan dan menghasilkan buah itu juga dilakukan dengan organik. Wisatawan dapat menikmati pemandangan 1.500 tanaman buah naga di agrowisata ini. Selain itu, wisatawan juga dapat memetik langsung buah naga dari pohonnya dan akan langsung ditimbang oleh pegawai Sabina Lumbung Persada, sehingga pengunjung pun dapat menikmati buah naga tersebut di lokasi ataupun dibawa pulang. Agrowisata tanaman pangan merupakan salah satu bentuk kombinasi wisata dengan subsektor tanaman pangan, yang juga menjadi sarana liburan yang sangat digemari masyarakat. Para wisatawan akan diperkenalkan dengan komoditas pertanian tanaman pangan dari lahan kering dan basah. Dari lahan basah, wisatawan akan diajarkan teknik menanam padi di sawah. Sedangkan di lahan kering, komoditasnya adalah jagung, kedelai, dan lain-lain. Selain itu, para wisatawan akan diajak untuk mengikuti dan melihat proses kegiatan pertanian, mulai dari prapanen atau pembibitan, pasca panen berupa pengolahan hasil, sampai kegiatan pemasarannya. Berbagai hal tersebut dapat menjadi daya tarik wisata yang dapat dikembangkan dalam lingkup tanaman pangan, serta dapat dipilih secara spesifik untuk dapat dikombinasikan dengan daya tarik wisata lainnya. Salah satu contohnya adalah Swarga Bumi yang merupakan agrowisata berupa sawah dengan pemandangan yang menyejukkan mata, dilengkapi dengan fasilitas berupa tempat bersantai. Agrowisata ini terletak di Magelang, Jawa Tengah, berjarak kurang lebih 300 meter dari Candi Borobudur. Hamparan sawah pada kawasan agrowisata ini menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat, terutama para petani. Tidak hanya itu, tempat ini juga menjadi pilihan menarik bagi para anak muda untuk mempelajari dunia pertanian. Sehingga berawal dari wisata, semakin banyak kaum milenial maupun masyarakat tertarik dengan sektor pertanian sebagai salah satu sumber perekonomian utama di Indonesia. Agrowisata perkebunan merupakan tempat wisata yang memanfaatkan potensi tanaman perkebunan sebagai objek wisatanya. Keberadaan areal perkebunan di Indonesia umumnya berupa suatu hamparan komoditas yang cukup luas dan dengan udara yang masih segar. Hal tersebut tentunya akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Daerah perkebunan yang berada dalam satu kawasan strategis memang sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan agrowisata. Beberapa potensi kawasan perkebunan salah satunya adalah agrowisata perkebunan teh. Contohnya seperti perkebunan teh Kayu Aro. Perkebunan teh Kayu Aro merupakan wisata kebun teh yang terletak di kaki Gunung Kelinci, Kota Jambi dengan luas area mencakup 2,500 hektar. Kebun teh Kayu Aro telah ada sejak zaman penjajahan Belanda hingga saat ini. Pemandangan alam dan udaranya yang sejuk menjadikan agrowisata ini sebagai agrowisata yang banyak dikunjungi oleh masyarakat umum. Agrowisata kebun teh ini juga menjadi salah satu supplier teh hitam bagi beragam merek terkenal di luar negeri. Demikian video yang dapat kami tampilkan mengenai peran agrowisata di sektor pertanian dalam mendukung revolusi industri 4.0. Terima kasih telah menonton video ini, semoga dapat bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.